AF alhamdulillah baik Bang, baik sekali. Cuman karena kita sekarang udah online ya. Jadi kan kalau di AF itu tradisi kita debat gitu kan. Jadi ini debat online ini kurang kurang terasa Bang. Nggak ada Itu debat online itu. itu kurang kurang terasa tuh. Nggak Kan terasa itu. iya kan kultur yang kita bangun bagaimana kita hantam teman-teman dengan argumen gitu kan. Nah, itu yang kurang terbangun. Ah, Kurang banget itu. Bang. Iya. Itu warna kita. Debat Ah, itu bukan musuh kita. Debat iya. itu bagian dari hidup kita. Jadi harus dijalani itu. Iya, benar. Karena kalau kalau di debat itu kan bahasanya kita lawan debat kan, bukan musuh debat. Kalau lawan debat itu Aha, sama tuh kayak kita main bola kan, lawan aha. lawan lawan dalam pertandingan. Jadi itu mitra kita Lawan sebetulnya dalam pertandingan. permainan. Kalau Persis, musuh kan persis. saling bunuh. Nah, itu bukan Ah, kawan nambah pikiran gitu kan. itu. Itu yang Persis, mulai persis. hilang sekarang, Bang. Dan debat itu berarti kemampuan artikulasi dan argumen yang melibatkan filsafat bahasa, semiotika, semantik, logika, kemudian ekspresi, mimik itu kan bagian dari apa ya? eh, ada sebagian bilang bagian dari psikoanalisis. Jadi Yes, itu adalah kombinasi dari seluruh yang kita tahu untuk kita ekspresikan. Dan alur fikir itu nanti diuji. Alur fikir dari dasar fungsionalisme, sosiologinya gimana, empirisismenya bagaimana. Kemudian kalau dia mengutip secara metodologi ilmu kalam, apakah ekspresi wajahnya menggambarkan keyakinan dia bahwa firman Allah logos itu makhluk atau bukan makhluk. Kan itu harus debat, Iya. harus kelihatan itu, harus nampak itu. Gitu. Aduh, seru sekali. Seru, seru. Kalau ingat seperti itu, karir diplomatik isinya juga debat. Oh, iya ya. Ya, kebiasaan kampus AF sambil ngobrol ya Gufron ya. Ya, Bang. Kebiasaan kampus AF inilah yang membuat Abang lulus seleksi. Karena Abang bukan anak FISIP HI, anak FH, anak Iya, Vkom, iya, anak iya. FI. AF, Nah, tapi yang serius, yang serius. serius. Yang Oke. serius. Serius itu apa? Baca semua. Mm. Sosiologi, politik, kalam, kemudian bahkan dulu nggak cukup di kampus, kami ke kelompok studi Mm. flamboyan shelter untuk mempelajari teologi ya. Dalam hal ini pemikiran teologi politik Syiah, Imamiyah 12 imam. Mm. Kemudian di kelompok studi Respondio mempelajari ilmu politik dari aspek politik barat modern tentang demokrasi dan Iya. kekuasaan. Mm. Ada lagi formasi Ciputat Oh untuk belajar iya, ideologi besar dunia. gue pernah ikut juga itu Apa Bang, itu Permaci. komunisme, sosialisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Mm. Nah, itu semua berguna dalam seleksi diplomatik. Oh iya. Jadi emang emang kebiasaan debat yang dibangun sejak di zaman kuliah yang sebetulnya membawa Abang salah satunya ke Itulah sebenarnya dasar pertama yang kita eh, terus-menerus latih, sehingga dia naik kelas, naik kelas, naik kelas. Pada saat diseleksi, Alhamdulillah saat seleksi masuk pertama kali tahun 98, 97 akhir 98, Dewan Penguji saat itu mm, eh, tidak merasa harus disetujui pandangannya oleh oh, yang oke. diuji, Oke. tetapi sangat menuntut yang diuji itu punya akuntabilitas metodologi Mm, terhadap pikirannya jika berseberangan dengan yang menguji, atau jika pertanyaan dari interview itu menjebak. oke. Yang penting alurnya dia tangkap. Ini logis atau tidak. Oke, iya 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 iya. Ya kalau kalau Tinggal di di-refine aja, Gufron. iya iya. Dilatih aja. Kalau di misalnya kayak ada tuh yang pertanyaan-pertanyaan klasik soal permainan logika yang nanyain bisa nggak sih Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar lalu Tuhan sampai nggak bisa mengangkatnya. Nah, itu kan pertanyaan sebetulnya pertanyaan yang salah. Nah, kan jawabannya itu nggak bisa dijawab kalau dijawab
iya, oh berarti Tuhan, oh iya Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Wah berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Bisa galah sama ciptaannya. Nah kan kita dibentur-benturkan itu. Akhirnya kita disuruh, sebetulnya ini jawabannya emang nggak ada, bahwa emang jawabannya itu pertanyaannya yang salah. Nah pertanyaannya mesti diganti kan gitu. Nah emang salah satunya begitu Bang ya. Persis. Hanya Hmm, nanti struktur kalimatnya dalam membentuk sentences hmm, bunyinya disempurnakan. Sehingga disempurnakan. yang akan kita katakan adalah bukan salah atau benar, tapi Oke, pertanyaan itu akan berbunyi jika dirubah dengan bentuk sebagai berikut. oke. Kenapa pertanyaan itu akan berbunyi jika dirubah dalam bentuk sebagai berikut? Karena catatan-catatan 1, 2, 3. Jika kita bertahan dengan bentuk pertanyaan itu tidak dapat mencapai tujuan dari pertanyaan karena 1, 2, dan 3. Hmm. Tinggal penyusunan kalimatnya saja, tapi alur pikirnya sudah memang harus menanyakan pertanyaan, bukan hanya menjawab pertanyaan. Oh iya, Pertanyaan harus itu menanyakan sendiri pertanyaan lagi. ditanyakan. Nah, Iya, 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 iya. tinggal diam aja, disempurnakan aja, Gufron. Sempurnakan, siap, siap, siap. Ya. Jadi emang kalau dalam diplomasi emang penggunaan bahasanya mesti diperhalus Bang ya, walaupun kita dalam konteks menyerang. Betul. Hmm. Kita bisa memberikan double negatif atau negatif positif. Permainan logika mengenai double negatif, positif negatif, negatif positif, positif positif, itu hasil kita memang debat. Harus dilatih. Dia tidak bisa hafalan di kepala. Dia harus Oke, inherent. Inherent inherent ya. sebagai sikap hidup. Inherent sebagai Harus sekali. dipakai harian. Mm-mm. Nggak bisa menjadi anak AF hanya pada jam kuliah, tidak bisa. Nggak bisa, Nggak boleh Gufron begitu nggak sama boleh. teman-teman, adik-adik semua. Nggak boleh. AF itu 24 jam, tidurnya pun meng AF. Tidurnya pun nggak AF ya. Dia Ah, mesti berdebat juga dengan mimpi-mimpinya. Ini sebetulnya mimpi ini ah, bagaimana gitu Bang ya. ah. Kalau perlu, mimpi yang kurang fundamental dikritisi. Dikritisi. Ini Emang mimpi jauh, malam ini kayaknya kurang fundamental ini. kurang fundamental Bang. Ah, Kenapa? iya, apa saja alasannya. Kita mimpi misalnya, mimpi kita semalam, kita mimpi dalam suatu kondisi terjadinya perebutan kekuasaan calon ketua himpunan mahasiswa jurusan sebagai Oke. contoh. Iya. Bangun tidur, walaupun nggak jelas itu mimpi suatu, kenapa hanya himpunan mahasiswa jurusan? Kenapa nggak ketua senat, ketua BEM, kan gitu. Mimpinya kurang radikal. Iya, iya, iya. Nah, Mestinya ketua bagaimana BEM anak langsung ya. AF yang jumlah mahasiswa dan kelasnya paling sedikit bisa Mm. memimpin BEM yang jelas membutuhkan suatu vote atau jenis suara yang lebih banyak. Jadi anak AF itu bukan hanya pada jam kuliah. Seluruh ekosistem kehidupan kita tentang meng-AF. Meng AF. Pacaran pun AF. Harus meng AF. Iya. Ditanya kan misalnya kayak pakai teorinya kehadiran Heidegger. Kamu ini nggak Wow. hadir dalam obrolan kita. Iya. Aha. Kamu Apa sebetulnya itu hadir? kita lagi pacaran nggak nih gitu kan? Kita Ah. lagi Iya. apel tapi kok kamu pikirannya kemana-mana. Wah kamu nggak hadir ini. Ah. Keberadaanmu di sisiku seperti tiada. Seperti tiada. Ah, ngeri, 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 ngeri. ngeri. Tapi sebagai suatu exercise, boleh mengambil sikap yang radikal untuk meng-AF dalam hidup itu. Boleh. Boleh bang. Jangan mature sekarang. Ah, Nanti perjalanan waktu, hasil menabrak sekian pikiran, iya. dan realisme kehidupan, Mm-mm. baru maturing, menjadi matang. Jadi pematangan itu adalah proses menempa besi di api. Dia harus ditempa dengan keras. Tempa dengan keras. Mature-nya nanti setelah diminum dengan air, dicelupin di air, baru kelihatan bentuk pedangnya kayak apa, kerisnya kayak apa. Oke. Tempa dulu.
Tanpa panas, dulu. membara, menggelegak. Harus harus Gitu. berproses terus Bang ya. Baru Terus, jangan sekuat buru-buru ke tenaga. hasil. Oke. Jangan. Prosesnya dinikmati. Iya, iya, iya. Bahkan kontestasi kekuasaan BEM atau fakultas atau jurusan harus syarat dengan pemikiran yang radikal dan pemikiran Iya, fundamental. iya, iya. Tapi Walaupun emang kita tidak mendapat kekuasaan, mm-mm. kita goyang terus forum itu dengan Iya, 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 pertanyaan-pertanyaan iya. nakal. Masalah Oke. menang nggak menang itu urusan nanti, goyang dulu. Setidaknya selama kita masih memukul, kita belum dianggap kalah, Bang ya. Ah, itu dia. Emang kalau Goyang anak dulu. Ciputat bawaannya kalau soal-soal begitu seru, Bang ya. Kultur Ah, kita dibangun iya. soalnya. Dan Kultur membangun pertarungan. mental. Bangun mental ya. Berani tidak punya pikiran secara manusia merdeka. Hmm, Di tengah ancaman ini dan itu, oke. ancaman sanksi sosial, Iya, iya. ancaman sanksi politik, Oke. dan seterusnya, dan seterusnya. Berani tidak berpikiran merdeka, Iya, iya. tapi Tapi, solid, jangan ngasal. oh iya, jangan nyasar. Tapi ini Bang, eh pas Gufron ngobrol sama Bang Muflih kan, lalu diarahin ke Abang, itu eh, di satu sisi awalnya kaget. Wah, bagus, seru juga ini. Abang kita, dia diplomat di Venezuela. Waktu itu Bang Bang Muflih masih ngabarin di Madagaskar, Bang. Abang jadi diplomatnya. Nah, kemudian Gufron coba searching lagi. Oh, sekarang udah di Venezuela gitu kan. Nah, jadi kaget. Wah, ada ya anak AF malah jadi diplomat. Ini bagaimana nih korelasinya? Terus Gufron akhirnya nyambungin kan. Ada juga ada tuh buku terbaru tentang filsafat intelijen yang waktu itu dibedah sama Deddy Corbuzier sama penulis bukunya langsung. Itu dia bilang sebetulnya dalam intelijen bahkan dalam diplomasi itu butuh filsafatnya. Jadi sebetulnya para diplomat itu mesti paham filsafat. Di situ akhirnya gue bilang, oh iya wajar sih anak filsafat pada akhirnya bisa juga jadi diplomat gitu kan. Bisa. Tapi itu kan sedikit yang gue pernah tahu gitu bang ya. Nah tapi bagaimana bang perjalanan yang membuat abang bisa jadi diplomat secara detailnya gitu bang? Oke. Pertama, menjadi mahasiswa AF itu menurut Abang, bagi Abang adalah pilihan. Oke. Artinya masa depan yang gelap sudah difahami betul. Oke. Sudah difahami betul. Masa depan yang gelap. Ya. Begitu masuk AF, Abang tidak bisa berenang di permukaan, harus menyelam. Harus menyelam. Oleh karena itu, membaca seluruh buku, filsafat politik, ilmu kalam, filsafat sosial, logika, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian masih kurang di bangku kuliah ke kelompok studi. Kemudian masih kurang. Perlahan tapi pasti, pikiran yang demikian banyak ide harus diekspresikan dan membutuhkan kekuasaan untuk menjalankannya. Sehingga konsep kekuasaan itu harus dimaterialisasi dengan kontestasi politik di kampus. Abang bukan tidak paham bahwa kekuatan voting yang ada di AF itu sangat sedikit. Paham. Ya. Tapi the art of influence mempengaruhi orang untuk mendukung yang sedikit. A few good men dari anak-anak AF, inilah yang mendorong aktif di intra dan ekstra kampus. Konsepnya tentang kekuasaan untuk menjamin pikiran. Kalau mau pikiran terbentang luas, maka rebut kekuasaan. Nah, evolusi ini mengantarkan kepada fungsionalisme dan strukturalisme. Konsep birokrasi pertama kali itu ditolak. Hidup dalam birokrasi itu adalah anti AF. Karena benar membelenggu. sekali. Ya, karena membelenggu. Ya, oke. Tapi perjalanan intelektual menunjukkan bahwa menjadi manusia merdeka yang bebas dengan pikiran meniscayakan kekuasaan.
Itu sebabnya dalam proses reformasi, walaupun sudah sangat senior, Abang ikut turun ke bawah, mengajak adik-adik Ciputat untuk menjatuhkan suatu rezim. Tapi itu 9. didahului oleh perjalanan yang panjang. Hmm. Perjalanan sangat panjang sebelumnya. Dari sejak masuk kuliah AF tahun 91, bayangkan. Dan 1. Perjalanan intelektual yang panjang sampai ke 98 menjatuhkan rezim, itu adalah perjalanan yang sudah meniscayakan pentingnya kekuasaan untuk menjamin manusia merdeka. Oke, ya. Nah, disitulah konsep birokrasi akhirnya diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk suatu perubahan. Birokrasi yang mana? Birokrasi yang memungkinkan persimpangan pemikiran-pemikiran ideologi besar dunia. Hanya Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Dalam Negeri, sulit. Kementerian BUMN, tidak. Kementerian Agama, jauh dari itu. Kementerian Koperasi, UMKM, tidak bisa. Hanya Kementerian Luar Negeri, di mana pertarungan dan kontestasi ideologi dunia hadir di depan mata. Real time, real life. Ya. Saat itu pertarungan yang sangat tajam pasca jatuhnya blok komunis. Suatu eksperimen dialektika Hegel yang diinterpretasi oleh Karl Marx dalam suatu ideologi komunisme politik. Diterjemahkan dengan apik oleh Lenin dan Stalin, dijalankan sebagai suatu perteruan dan perseteruan kontestasi kapitalisme demokrasi. Nah, itu hanya Kementerian Luar Negeri yang bisa berada di pusaran itu. Belum lagi negara-negara lain dengan ideologi kalam, ideologi Zionisme, ideologi Hinduisme radikal di India, ideologi komunisme petani di Cina, komunisme buruh di Soviet, kemudian komunisme yang juga ada di negara lain, dan seterusnya. Hanya Kementerian Luar Negeri yang menjamin kontestasi politik, ideologi, dan pemikiran internasional. Nah, Abang menerima itu sebagai suatu keniscayaan, sehingga anak AF masuk ke dalam struktur pertarungan itu di Kementerian Luar Negeri, menjadi birokrat, tetapi birokrat diplomatik. Oh, iya. Jadi sebetulnya kebiasaan debat dan membaca berbagai ideologi di dunia itu, walaupun sekarang jadi birokrasi, tetap terfasilitasi, Bang, ya. Bahkan lebih Akhirnya terfasilitasi secara konkret, terfasilitasi. ya. Kalau Betul. dulu ngobrolnya soal ideologi itu hanya dalam kerangka teori sama teman-teman, sekarang emang ketemu sama penganut ideologinya gitu ya. Betul. Iya. Bagaimana mereka secara idiosinkresis, kebijakan luar negerinya terbentuk oleh dasar pemikiran ideologis tentang apa yang mereka yakini sebagai suatu bangsa. Zionisme kah itu? Syiah Imamiyah kah itu di bangsa Iran? Wahabisme kah itu di bangsa Saudi? Kemudian pemikiran Republik Islam Pakistan, kemudian Hinduisme Bharatiya Janata yang ada di India. Ini negara demokrasi besar. India, negara demokrasi terbesar di dunia, membuktikan kompatibilitas Hinduisme yang berkasta-kasta dengan demokrasi yang menjamin egalitarianisme. Bagaimana itu direkonsiliasi dalam kehidupan praksis politik dan sosial? Pengkastaan dan egalitarianisme. Amerika, negara mayoritas Protestan, membuktikan kompatibilitas Kristianisme dengan demokrasi. Ketika sistem eklesiastikal gereja yang berkasta harus berkompromi dengan kesamarataan, bahwa gereja yang berbuat salah harus diperhadapkan di depan hukum. Islam di Indonesia, negara ketiga, setelah Hinduisme membuktikan kompatibilitasnya dengan demokrasi, Kristen membuktikan kompatibilitasnya dengan demokrasi, Islam di Indonesia membuktikan kompatibilitasnya dengan demokrasi. In action. Sehingga Kementerian Luar Negeri menggulirkan sekian banyak inisiatif demokrasi. Yang terbesar adalah Bali Demokrasi Forum, BDF, yang merupakan satu mekanisme dialog antar House of Democracy, democratic country in the world. Baik itu demokrasi monarki, parlementer, republik, berkumpul dengan pemikiran tentang kesamarataan di hadapan hukum sebagai hak politik. Dulu kita kaji di kelompok studi.
Sekarang kita hadapi delegasi-delegasi negara sahabat berbicara on behalf of their own government. Saya atas nama demokrasi monarki pemerintah Inggris. Saya Republikan Amerika Serikat. Parlementer. Kita Republik Negara Kesatuan, Republik Indonesia. Macam apa demokrasi? Begitu kontestasinya. Kita duduk bersama di rumah demokrasi kita melalui mekanisme Kemlu, Bali Demokrasi Forum. Kalau sejauh ini Bang, bagaimana sih Bang pengalaman di dialog yang paling apik ketika berbenturan dengan kondisi seperti apa Bang? Selama Abang menjadi diplomat nih. Sebenarnya rahasia, karena yang paling apik itu rahasia sebenarnya. Tapi kira-kira begini gambaran umumnya aja. Tidak usah detail. Harus rahasia ya. Pertama, kontestasi yang paling pertama adalah perang melawan teror. Setelah runtuhnya gedung kembar WTC di New York, World Trade Center. Pada tahun 2001 terjadilah gerakan besar-besar pengejaran terhadap terorisme Islam. Semoga Gufron ingat periode itu, 2001. Dan Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari negara demokrasi diminta oleh Amerika bekerja sama untuk mengejar para teroris, baik yang mencuci uangnya maupun yang menyebarkan ideologi kekerasan sebagai jalan terornya. Lahirlah sekian banyak perdebatan, baik secara multilateral di PBB, melalui Dewan Keamanan, maupun dalam forum-forum regional di ASEAN, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua orang di seluruh dunia membicarakan terorisme. PBB kah itu, Organisasi Kerjasama Islam kah itu, OKI, GNB, Gerakan Non-Blok, Kerjasama Selatan-Selatan, ASEAN, semua orang membicarakan tentang terorisme. Dan seperti yang sudah kita kaji lebih lanjut ke belakang, nampaknya Islam dan terorisme adalah sesuatu yang menjadi tema sentral dari perang melawan teror di dunia saat itu. Rezim-rezim yang muncul dari rezim Saddam Hussein yang dianggap mendukung gerakan teror, rezim di Pakistan dan Afghanistan dan seterusnya. Nah, pemerintah Indonesia, Abang waktu itu diminta pertama kali bersidang atas undangan Armada ke-7 Pasifik Amerika Serikat di Honolulu, Hawaii, tentang perang melawan dulu namanya Jamaat Islamiyah. Nah, titik singgung itu menggambarkan pemikiran ideologi dan teologi ya dalam ilmu kalam. Tentang aktor-aktor yang mengajak kita bicara secara terbatas. Apa yang mereka pahami tentang Islam dan teror, Islam dan kekerasan, dan bagaimana terorisme itu menjadi suatu fenomena global. Kacamata Abang mendengar itu semua dalam percakapan-percakapan diplomatik bukan hanya sebagai catatan dinas yang dilaporkan ke pusat secara resmi, tetapi menjadi proses refleksi terhadap buku yang pernah kita kaji mengenai hal itu. Dan Abang beruntung karena S2 Abang di Inggris, di Manchester, tentang intelijen internasional. Jadi setelah dari akidah filsafat, kemudian S2 di intelijen internasional di Manchester, di Inggris, kita punya alat baca yang ekstra terhadap apa yang kita dengar dan kita amati ketika perang melawan teror global pertama kali digulirkan oleh Amerika Serikat. Nah, itu titik singgung pertama yang paling berkesan dalam sejarah karir yang masih baru di Kementerian Luar Negeri tahun 2001 untuk menghadapi tema-tema yang demikian penting di dunia. Dan itu menggambarkan alur fikir, termasuk endapan-endapan epistemologi di kepala pembuat kebijakan tentang apa yang dia pahami tentang segala sesuatu dan kemana arahnya. Itu contoh, Gufron. Iya. Ribet juga, Bang. Kita Enggak, mendengarnya aja. Kalau kita biasa debat dan kita biasa membaca pikiran besar dunia, itu seenteng kita makan kerupuk. Oh, seenteng kita makan kerupuk. Iya, kita nggak berasa makan kan kerupuk itu. Kayak nggak makan, bukan untuk kenyang kan. Tapi kita tahu, mulut kita goyang. Oh iya. Nah, itu Abang masuk
ke apa tadi S2 di intelijen di Manchester itu tahun berapa tuh Bang? Tahun 99, selesai 2001. Selesai 2001. Oh, habis jatuhin rezim pergi kuliah lagi ya? Hahaha. Kira-kira gitu. Iya, pergi kuliah. Oh, jadi emang lah udah basicnya di Intel, di intelijen S2-nya. Baru Abang masuk di kedutaan ini tahun berapa Bang? Kalau masuk Kemenlu angkatan 98, namanya Caraka Muda 3. Hmm? Oh, udah berarti udah di 98 itu udah. Oh, Sudah. baru nanti dari 98 ke 99, nah itu ada satu nanti Abang dibeasiswai ya untuk di intelijen dari Kemenlu. Beasiswa sudah Abang peroleh sebelum masuk Kemenlu, tapi ditunda keberangkatannya. Sejak tahun 96, harusnya Oh, sudah berangkat 97. oh gitu. Ditunda berangkat, 99 baru berangkat, 2001 berangkat. Jadi itu langsung pribadi Oh, dengan pribadi. beasiswa pemerintah Inggris, namanya Chevening Award. Abang waktu Chevening. itu sebagai tenaga riset di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen di DPR, Mm-mm. eh, dan sudah diterima lebih dulu beasiswanya Sudah sebelum terima. masuk Kementerian Luar Negeri. Tapi Oh, belum berangkat belum karena berangkat. mau ujian masuk Kemlu dulu, menjatuhkan rezim dulu dan ujian masuk Kemlu dulu. Tapi itu durasinya lama juga Bang. 96 ke 99 berangkatnya. 96 proses rekrutmen, 97 diputuskan, ya harusnya 97 berangkat. Iya. Oh, 97 ujian masuk Kemlu, 97 akhir, 98 mulai Pusdiklat Caraka Muda 3, 98, 99 selesai Pusdiklat langsung berangkat ke beasiswa. iya, iya, iya. Wah, anak filsafat di 96 udah lulus ke sana, lalu 99 memang pergi langsung kuliahnya. Nah, habis dari 99 ke 2001, nah itu Abang di Kemenlu udah langsung eh, jadi diplomat di luar negeri atau emang masih di Indonesia, Bang? Sebelum Rekrutmen diplomatik itu sudah diplot sejak di tanah air. hmm. Jadi memang direkrut untuk formasi diplomatik. Oh, emang jadi untuk formasi itu ya. Ya, tapi tentu harus melewati Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Diklat Dasar, namanya dulu angkatan kami Caraka Muda 3, selesai, baru diangkat menjadi atase di tanah air, Hmm. kemudian sekretaris ketiga, kemudian penempatan pertama di KBRI PT Riwina di Austria, kemudian kembali lagi ke tanah air untuk rotasi, kemudian berangkat lagi penempatan kedua di KBRI Tananarive di Madagaskar di Afrika, kemudian balik lagi ke pusat, kemudian berangkat lagi penempatan ketiga di KBRI New Delhi India, kemudian balik lagi, kemudian berangkat lagi ke KBRI Caracas Venezuela, nanti akan cross posting ke KBRI Mexico City di Meksiko, langsung dari Caracas ke Meksiko. Oh iya, Abang mau kita mau pindah ke ini Bang ya, ke Meksiko gara-gara di Venezuela lagi ada apa tuh situasi politik karena dia berseberangan dengan Amerika Latin nih. Itu kalau nggak salah gue pernah cari info. Memang Venezuela sedang berseberangan dengan Amerika Serikat, rezim yang berkuasa di Venezuela hari ini, tapi penyebab cross posting itu bukan karena itu, karena memang perwakilan ini disebut perwakilan rawan. Di Kementerian Luar Negeri ada kategori perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya. Berbahaya itu karena perang, perwakilan rawan mungkin kriminalitas tinggi, keamanan juga tidak terjamin. Venezuela adalah bagian dari salah satu perwakilan rawan, sehingga diperlukan cross posting staf diplomatiknya. Setelah 2 tahun di perwakilan rawan, di cross posting ke perwakilan lain yang tidak rawan. Begitu kira-kira. Berarti diplomat Indonesia dipindahkan semua ke Meksiko, Bang. Ya, kalau sudah 2 tahun, bukan, tidak semuanya ke Meksiko. Dicarikan posnya kemana di cross Oh, ya. posting. Jadi emang di Venezuela emang udah nggak ada diplomat kita, ibaratnya begitu. Tidak. Semua yang ditugaskan di sini setelah 2 tahun di cross posting kepada pos Bakal yang lainnya. dipindah ya. Iya, iya, iya. Ini Bang, tadi yang kalau yang gue tarik kan korelasi antara Abang
di Usuluddin sama di diplomat sekarang itu kan emang karena eh, kebiasaan baca bukunya, kebiasaan berdebatnya, ya kebiasaan Aktivisnya. aktivisnya. Oke, nah tadi kan kita agak banyak tuh Bang cerita tentang di buku sama di perdebatan-perdebatan dalam forum-forum lah. Ya kayak Abang di Formaci dan segala macamnya. Nah kalau dalam dunia aktivis, eh, Abang aktif di mana? Nah kemudian bagaimana Bang perjalanan selama di dunia aktivis itu? Kan itu juga mem, apa ya, menuangkan pikiran-pikiran dalam gerakan juga itu kan. Nah, sama kayak sekarang. Itu bagaimana Bang ceritanya Bang? Lebih sering aktif di kelompok studi sebenarnya, Hmm, terutama Flamboyant Shelter untuk kajian teologi ya, khususnya Syiah. Kemudian Respondeo untuk kajian ilmu politik. Kalau di Formaci, kapan ada waktu datang ke Formaci, khususnya untuk kajian mengenai komunisme, Karl Marx. Nah, di intra kampus, di himpunan mahasiswa jurusan AF, jelas aktif. Jadi konsep kekuasaan itu terbentuk. terbentuk ya. Kemudian di Senat Fakultas Usuluddin, Senang. kemudian di BEM. Nah, Itu sama Abang teman sebagai apa angkatan, aja Bang di sana? Apa emang sebagai ketua di HMJ terus ketua Dema juga? ini akan Abang ceritakan. Oke, siap. Dengan membaca buku itu, Abang mengerti perlunya dibentuk kelompok-kelompok kecil yang membagi cara dan kemana kekuasaan itu direbut. Jadi di usia yang sangat belia saat itu, kami membagi coupling. Sebagian teman masuk ke intra kampus, sebagian lain ke ekstra kampus. Begitu Abang menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan Akidah Filsafat, berhenti di himpunan mahasiswa jurusan di intra kampus, teman-teman Abang minta maju di Senat Fakultas dan di BEM. Teman-teman adalah lingkaran yang seafiliasi dalam politik. Kemudian Abang fokus keluar ekstra kampus di himpunan mahasiswa Islam cabang Ciputat, mengikuti di LK latihan kader 1, latihan kader 2, latihan kader 3. Oh, HMJ. Oh, sampai Abang Lalu sampai LK3 ya? ya, lalu menjadi pengurus di pengurus besar himpunan mahasiswa Islam tahun 95 sampai 97. Sempat di PB juga. Nah, Wah, cukup ya, belia juga Bang. Usia 95 masuk kuliah 91 di PB HMI ya. yang termuda, Yang yang termuda ya termuda. kan? Hasil ketika di cabang dulu dan di senat mengundang banyak tokoh-tokoh pergerakan mahasiswa saat itu untuk senior kami saat itu untuk melakukan diskusi dan tukar pikiran. Hmm. Dari mulai yang seangkatan Fadlizon, senior Anas Urbaningrum, Anies Baswedan, dan semua abang-abang ini kita undang melakukan diskusi di cabang Ciputat. Cabang Ciputat adalah kiblat, the Mecca of all cross ideas. Oh, Kalau nggak diciputatkan intelektual muda itu, dia tidak sah menjadi intelektual muda. Siapapun dia. oke. Harus diciputat kan? Kah itu, Anies Baswedan kah itu, Anas Urbaningrum kah itu, Fadlizon kah itu, dia harus diciputatkan dulu. Harus diciputatkan dulu. Biar radikal Supaya cara sah. berpikirnya. Supaya sah. Supaya sah setelah kita kuliti hidup-hidup, supaya sah mempertanggungjawabkan kredibilitas dan reputasinya sebagai aktivis mahasiswa yang bernas. Dan memang mereka bernas luar biasa. Fadlizon luar biasa, Anas Urbaningrum luar biasa, Anies Baswedan luar biasa. Di usia yang sangat muda. Jadi tahun 90-an awal merupakan tahun-tahun keemasan Ciputat membangun reputasi hasil warisan dari senior-senior generasi 80-an, 70-an yang kami terus kembangkan dalam berbagai bentuknya. Jadi warisan itu sebenarnya beban dari para senior yang punya nama besar. Tetapi kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, memikul beban penderitaan menjadi warga Ciputat, the Ciputaters. The Ciputaters. The Ciputaters. Dan angkatan 90-an nampaknya sungguh-sungguh menjalankan tugas itu. Sehingga membentuk pemikiran saya dan sahabat karib saya, Deden Ridwan, dikenal oleh teman-teman masa itu, termasuk yang rajin dengan kelompok-kelompok studi dan mendatangkan dosen-dosen kami. Kami beruntung karena dosen-dosen kami masih muda-muda pulang doktoral
dari Amerika Serikat, ada Din Samsudin, Mm-mm. seorang doktor muda yang sangat berkibar, dosen kami undang di kelompok studi. Banyak sekali. Ada Komarudin Hidayat, bahkan Azumardi Azra, Pak dan terlalu Azul. banyak. Nurholis Majid masih ada. Oh Jadi iya, kami sempat bertabur sama Cak Nur ya. bintang-bintang kejora yang Iya, membentuk iya, iya, pikiran iya. dan sikap kami sebagai aktivis yang penuh percaya diri sebagai warga Ciputaters. Semua intelek-intelek di seluruh Indonesia harus diciputatkan terlebih dahulu untuk mendapatkan legitimasi dia benar-benar intelek. Termasuk Mas Dawam Raharjo, siapa saja. Iya, iya, iya. Walaupun dia intelek Jogja, intelek Bandung, intelek manapun, harus diciputatkan dulu. Dan ketum-ketum PBHMI harus mengalami proses penciputatan Oke, untuk mendapatkan portofolio keabsahan oke. sebagai simbol pemimpin himpunan mahasiswa Islam. Ah, itu catatannya, Gufron. Oke, diciputatkan ini dalam konteks diuji alur berpikirnya, diuji argumennya, begitu Bang ya? Persis, persis. Dan kebiasaan Ciputat adalah untuk sekedar tidak setuju saja dulu. Tidak mungkin Sekedar kami tidak mengundang setuju. seorang narasumber untuk bersetuju dengan dia, tidak mungkin. Iya, Kami iya. harus mulai dengan melawan pemikiran dia walaupun dia benar. Oke. Dicariin ya, Dicari kelemahannya. dicari kelemahannya. Oke. Emang terbiasa sih dengan dialektika. Jadi, wah kalau pikirannya begini berarti dia kurang lebih penganut ini nih. Lawannya kan apa gitu ya. Kalau dia kapitalis, ya jelas lawannya komunis. Udah benturin aja gitu ya. Dan dosen-dosen muda kami termasuk yang rajin membentuk kami, meluangkan waktu untuk kami. Duduk bersama kami, walaupun tidak kami bayar. Luar biasa, luar biasa. Karena kami tidak punya uang. Iya. Ya. Anak Cuma berdoa Ciputat Tuhan, terbiasa lapar lah Bang ya. makan kerupuk, makan kacang, ala kadarnya, snack. Luar biasa mereka meluangkan waktu. Jadi kami beruntung dan bersyukur sama abang senior yang meluangkan waktu tanpa dibayar. Bahkan abang senior yang bukan abang senior Ciputat, seperti Bang Buyung Nasution, Anan Buyung Nasution. Di lembaga bantuan hukum, pulang dari negeri Belanda doktoral, kami datangkan ke Ciputat untuk mempertanggungjawabkan secara akademik pemikiran-pemikiran hukum dia yang bernas tentang lembaga bantuan hukum LBH. Termasuk kasus-kasus yang dihadapi oleh LBH, bahkan perpecahan di LBH sendiri. Jadi kita beruntung karena banyak senior ketika dipanggil Ciputat paham betul arti penting menciputatkan diri mereka untuk keabsahan intelektual. Tanpa dibayar, luar biasa, tanpa dibayar ya. Emang kalau pikiran udah hitung-hitungannya bayar, itu udah nggak real lagi jadinya Bang. Nah, makanya kalau diciputatkan, kerealan dari pikiran itu memang teruji ya. Dan kita kurang ajar, alhamdulillah. Sudahlah tidak membayar, kita menyerang kuliti lagi. pula hidup. Dikuliti hidup itu. Lumayan, kita cukup kurang ajar untuk itu. Tapi Bang, ini perjalanan selama pandemi juga. Nah akhirnya dengan hal-hal yang seperti itu, ada satu stigma yang akhirnya agak hilang dari, entah ini emang hilang dari Ciputat atau emang di pribadinya Gufron ya, bahwa wah ngapain sih kita terlalu banyak debat-debat, kan sebetulnya kita udah tahu nih, nah ngapain diperdebatkan lagi. Nah bagi Abang pentingnya berdebat itu lagi-lagi bagaimana Bang? Kalau yang kita maksud adalah gejala hedonisme di kemahasiswaan, itu sudah terjadi dalam skala yang berbeda-beda sejak dari masa ke masa. Di masa tahun 90-an, tidak semua anak kuliah 90-an senang dengan perdebatan, kelompok studi, diskusi, seminar, apapun namanya, lokakarya, entah apapun namanya. Tidak semuanya suka. Mungkin, insya Allah, kalau kita husnuzon, mungkin karena tuntutan hidup mereka harus mengajar privat, sehingga tidak punya waktu untuk kelompok studi misalnya. Bukan karena tidak suka, karena tuntutan hidup. Nah, tapi ada yang memang karena berkecukupan dan tidak mau. Gitu. Menganggap membuang-buang waktu, buat apa berdebat hal yang sudah jelas? Jalani saja hidup itu. Nah, gejala itu sudah ada dari masa ke masa, dalam skala yang berbeda. Mungkin yang Gufron maksud adalah bagaimana menyiasati itu semua.
Kalau Abang di kelompok studi bersama teman-teman yang sealiran suka dengan kelompok studi, menyiasatinya dengan cara yang paling mudah. Ada gula, ada semut. Maka mahasiswi-mahasiswi cantik kami hadirkan di kelompok-kelompok studi, kami jemput dengan motor-motor kami berduyun-duyun untuk datang ke diskusi kami, dan kami minta kehadirannya barang sejenak, agak 1 jam. Dan mereka takjub melihat kami berdiskusi untuk tema-tema yang demikian menggelitik dan kompleks. Dan formula itu benar adanya, ada gula, ada semut. Maka para mahasiswa lajang yang mencari calon pacar akan berduyun-duyun ke kelompok studi kami karena mendengar si Anu dan si Anu datang. Oke. Jadi salah satu cara memancingnya adalah seperti itu. Dan untung saat itu tidak ada handphone. Sehingga kehadiran fisik menjadi sesuatu yang, mendengar rumor bahwa ada seorang mahasiswi yang diincar di kampus datang, rumor itu saja sudah membuat mereka datang berduyun-duyun. Iya. Dan karena tidak ada handphone, tidak ada yang bisa ngecek. Harus Oke. datang dulu. Iya. Lebih-lebih ya Bang ya, karena yang perempuannya datang, kemudian dalam perdiskusian juga dibebaskan untuk mengungkapkan argumennya. Nah kan kalau lagi berargumen itu kan apa ya, adrenalinnya naik, ya, lebih hot lagi gitu ya. Itu dia. Jadi dia Dan jadi membaca mejeng. lagi. Oh, Mejeng. mejeng. Iya. Jadi dia baca lagi gitu ya. Harus. Oke. Kan kedengeran sama teman-temannya, termasuk cewek yang diincar. Iya. Wah keren juga ini, pinter juga dia. Oh gitu ya. Oh gitu permainan yang dibikin. Jadi kami jemput, dan kami antar pulang ke ibu asrama atau ke bapak asramanya. Dengan cara seperti itu, maka terjamin mereka. Dan luar biasa, akhirnya kami dengan beberapa gelintir lingkaran aktivis mahasiswa-mahasiswi, kawan-kawan kami yang muda-muda saat itu, sekarang udah mak-mak, cantik-cantik, muda-muda, mau terdorong membaca buku dan termotivasi bersama kami, memberi kami semangat lebih untuk berjibaku bersama. Dan emak-emak ini yang jadi emak-emak yang sekarang terkenal untuk menghidupkan kembali semangat politik dan berpolitik di lapangan. Karena dulunya waktu mudanya ketika mereka gadis, ya memang anak lapangan. Oh, emang anak lapangan, makanya emak-emak Emang sekarang. emak-emak lapangan itu. Abang kenal Emang itu dulu seangkatan kita itu. iya, Pasti ceritanya powernya 90-an awal. powernya bukan ketika udah jadi emak-emak ya, emang udah powerful sejak jadi Oh gadis. iya, sejak gadis sudah terbentuk. Terutama Iya. dari gelombang reformasi, dari mahasiswi Oh, hedonis yang hidup senang-senang menjadi punya social responsibility, tanggung jawab sosial. Dan sekarang jadi mama yang sekarang gembrot-gembrot, masih banyak yang cantik angkatanku. Dulu ketika gadisnya jadi udah garang itu, udah sudah garang. garang itu. Apalagi jadi mama. Oh iya. Bang, kita pindah sedikit lagi Bang ke pertanyaan ini tentang tantangan di bidang yang Abang geluti sekarang. Apa sih Bang tantangan-tantangan yang ada? Kemudian juga bagaimana sisi-sisi lain yang sebetulnya nggak terlalu diketahui orang banyak lah. Nah, tapi itu ada korelasinya dari basic kita di Usuluddin. Bagus pertanyaannya, Gufron. Pertama, menjadi diplomat artinya menjadi kaki tangan negara, agregat dalam hubungan dan kerjasama luar negeri. Baik itu bilateral antar dua negara, regional dalam suatu kawasan, intraregional antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, multilateral melalui mekanisme perserikatan bangsa-bangsa, atau plurilateral, inisiatif dari suatu bangsa yang diikuti oleh bangsa lainnya. Nah, praktek diplomasi yang seperti itu, bagi seorang aktivis, Abang melihat kepada diri sendiri, misalnya, adalah kemampuan kita mencari jalan dari kebekuan-kebekuan satu mekanisme kepada mekanisme berikutnya.
Jika secara bilateral tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Republik Indonesia harus terlaksana dalam suatu kurun waktu yang sudah ditargetkan tertentu, maka jalan-jalan untuk galprop, penggalangan, dan propaganda harus dijalankan melalui mekanisme lainnya. Begitupun ketika pemerintah Indonesia punya kepentingan secara multilateral melalui mekanisme Dewan Keamanan atau Dewan HAM PBB, misalkan, maka upaya untuk penggalangan dan propaganda secara bilateral satu persatu negara sahabat yang menjadi kunci setelah kita identifikasi dan kita mapping negara mana yang merupakan negara juru kunci, baik sebagai negara kuat secara bilateral maupun pemain di kawasannya. Itu harus punya kemampuan identifikasi dan kemampuan untuk mendekati dan meyakinkan kenapa Indonesia harus terpilih misalkan dalam suatu pemilihan yang dikontestasi antar negara anggota. Atau mengapa suatu rancangan resolusi yang diajukan Indonesia harus mendapat dukungan dari negara sahabat, terutama dari pilar-pilar luar negeri kita, yakni ASEAN sebagai negara sahabat pertama dalam pengelompokan regional, kemudian melalui gerakan non-blok, tentu kerjasama Selatan-Selatan, dan suatu pengelompokan regional lainnya, kawasan lainnya, dengan pengelompokan negara di Latin Amerika, Mercosur misalnya, dengan pengelompokan di negara-negara selatan Afrika misalnya, SADC, dengan negara-negara di Asia Selatan, ya, South Asia, SAARC, misalkan. Di sana ada faktor India, ada faktor Pakistan, dan dua-duanya berkompetisi dalam pengaruh regional. Dan kita membutuhkan dukungan dari kedua-duanya. Dan itu sangat pelik dan kompleks. Biasanya kalau India mendukung suatu negara, maka Pakistan akan otomatis tidak akan mendukung negara itu. Vice versa, demikian pula sebaliknya. Nah, kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menyiasati, itu memang bisa dibaca. Anak-anak FISIP HI pasti beruntung membacanya.